Halo guys, apa kabar? Di video kali ini saya akan merangkum film bergenre horor. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga di mana mereka ini sedang diteror oleh teman hayalan anaknya yang berusia 8 tahun. Film ini berjudul Z Wants to Play yang dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Brandon Christensen. Sebelum itu silahkan subscribe terlebih dahulu supaya saya makin semangat nyari jodohnya. Maksud saya hanya bikin kontennya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Selamat menonton. Di awal scene kita diperlihatkan ada seorang anak yang bernama Joshua. Dia terlihat sedang anteng bermain FF. Ibunya ini bernama Elizabeth, dan ini ayahnya yang bernama Kevin. Keluarga ini terlihat normal-normal aja ya. Belum kelihatan ada yang aneh gitu. Ketika di sekolah, ibu guru sedang menjelaskan materi. Tapi, anehnya si Joshua ini malah anteng sendiri. Dia tidak memperhatikan gurunya. Lalu ketika jam istirahat, ketika anak-anak yang lain bermain, si Joshua ini malah celingak-celinguk. Kayak apa ya? Aneh aja gitu. Pas malam hari, Elizabeth melihat Josh sedang bermain dengan seseorang. Dan di sini orang tua Joshua menyimpulkan bahwa dia mempunyai teman hayalan. Keesokan harinya ketika sedang makan siang, tak disangka si Joshua ini nyiapin sepiring seblak buat teman hayalannya. Dan disinilah mereka berkenalan dengan Z. Pada scene selanjutnya, ibu guru Josh menelpon Elizabeth dan mengabarkan bahwa Josh akan diskors tanpa waktu yang ditentukan. Ternyata di sekolah Josh memukul temannya dan mengucapkan kata-kata yang kasar. Josh berkata bahwa dia tidak melakukan semua itu, tapi Z yang melakukannya. Mereka lalu pergi menemui psikiater dan berharap agar ada penjelasan atas semua yang terjadi. Tapi psikiater itu bilang, semua itu normal untuk anak berusia 8 tahun. Nah, ketika mereka mau pulang, Josh memanggil Z dan psikiater itu terlihat keheranan. Dan sepertinya psikiater itu pernah mendengar nama Z. Ketika sedang tertidur lelap, Elizabeth mendengar sesuatu dan ia pun pergi untuk memeriksa Josh. Dia tidak ada di kamarnya. Ternyata si Josh sedang berada di dapur. Dia sedang memegang sebuah pisau untuk memotong roti untuk Z yang katanya sedang lapar. Orang tua Josh sepakat bahwa mereka harus menjadi teman bermainnya agar Josh bisa mengabaikan Z. Tak disangka ketika sedang bermain di time zone, sekilas Elizabeth melihat Z yang ikut bermain dengan Josh. Elizabeth lalu menceritakan hal itu kepada Kevin. Kevin berusaha meyakinkan Elizabeth bahwa semua itu tidak nyata. Tapi berkali-kali Elizabeth menciduk Josh sedang berbicara dengan Z. Lalu Elizabeth mencoba untuk menelpon orang tua dari teman-temannya Josh agar Josh bisa bermain dengan mereka. Setelah bertemu dengan orang tua temannya Josh, hal tak terduga pun terjadi. My son. Daniel yang saat itu sedang bersama Josh tiba-tiba jatuh dari tangga. Dan Josh bilang bahwa bukan dia yang melakukannya. Lalu keesokan harinya, Elizabeth melihat ada gambar dengan sosok yang menyeramkan berada di kamarnya Josh. Josh bilang bahwa itu ternyata adalah Z. Selanjutnya ketika Elizabeth dan Jenna sedang beres-beres di gudang, Elizabeth menemukan sebuah rekaman video. Itu adalah video kenangan masa kecilnya. Setelah video tersebut diputar, Elizabeth kaget. Ternyata dia berteman dengan Z waktu dia seumuran dengan Josh. Elizabeth menemukan sebuah mainan yang menyala dengan sendirinya. Mainan itu ada huruf-hurufnya gitu. Nggak tahu apa namanya, yang jelas mainan itu terus-terusan berbunyi.
Yang artinya bayangkan Z. Malah dibayangin dong sama dia. Muncul dah tuh si Z. Setelah itu Elizabeth pergi mengunjungi psikiater. Psikiater itu bilang kalau dia pernah mendengar nama Z yang ternyata dulunya Elizabeth ini adalah pasiennya. Dan dia bilang kalau si Z ini sangat berbahaya. Lalu diperlihatkanlah video rekaman waktu Elizabeth ditanya mengenai Z. Di video itu, Z akan menemukan Elizabeth dan menikahinya. Jadi si Z ini cuma menginginkan Elizabeth dan dia memanfaatkan Josh. Tak lama setelah itu, Kevin melihat keanehan di rumahnya. Mainan-mainan Josh menyala dengan sendirinya. Pas Elizabeth sampai di rumah, dia melihat rumahnya sudah terbakar dan Kevin mati, dibunuh oleh Z. Lalu keesokan harinya Elizabeth menitipkan Josh kepada Jenna. Karena yang diinginkan Z hanya Elizabeth. Lalu ia pergi ke rumah orang tuanya untuk menemui Z. Karena di sanalah awal pertemuan mereka. Sesampainya di rumah itu, Elizabeth mencoba untuk membayangkan Z. Lalu tak lama setelah itu, ia melihat ada gaun pengantin di kamarnya. Sesuai janji Z, akhirnya mereka menikah. Duh, ini gimana ya nikah sama makhluk gaib? Elizabeth mencoba untuk menelepon Jenna. Ia menanyakan kabar Josh. Tapi ternyata Z tidak menyukai hal itu. Dan Z pun pergi untuk mencelakai Josh. Yang tadinya Josh lagi sama Jenna, tiba-tiba dia hilang. Mereka panik dan Jenna langsung mencari Josh. No idea. He was just sitting right there and he just disappeared. Just give me a second. Please, I need you to tell me you see him. Where is he? Jenna ternyata menemukan Josh sedang bermain di rel kereta api. Josh! Pada saat yang sama, datang psikiater dan 2 orang polisi. Dia mencoba untuk menolong Elizabeth. Dia bilang bahwa Elizabeth lah yang menciptakannya dan hanya dia yang bisa menghentikannya. Lalu Elizabeth memutuskan untuk bunuh diri. Karena keputusannya itu, Josh pun selamat. I got him. I got him, Beth. He's okay. Josh is okay. He's okay. Mommy? Elizabeth yang tadinya mau bunuh diri, tapi dia nggak mati karena keburu ditolong oleh psikiater itu. Lalu ketika hendak tidur, Josh yang biasanya mengucapkan selamat tidur kepada semua orang, ternyata dia mengucapkannya juga kepada Z. Good night, Mom. Good night, Dad. Good night, Auntie Jenna. Good night, Mochi. Good night, Z. Dan film pun selesai. Oke, jadi kesimpulannya yang diinginkan Z cuma Elizabeth. Dia memanfaatkan Josh agar dia bisa berkomunikasi dengan Elizabeth. Dan di akhir scene tadi, pas mau tidur kayaknya si
Z emang udah nggak ada. Karena sebelumnya si Josh pernah bilang, hanya karena dia mati bukan berarti dia tidak bisa mendengarnya. Dia mengucapkan itu untuk hewan peliharaan kesayangannya yang udah mati. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga. Share juga ke teman-teman kalian. Biar saya makin semangat bikin kontennya. Dan yang paling penting, channel ini bisa dimonetisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.